Apa maknanya itu Pak? 4 gerbang sorga, 3 dibuka lalu lewat manusia, hanya 1 yang lewat Allah. Sedekah terbaik itu sedekah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan ada orang-orang tertentu Pak Ibu, kalau bersedekah taruh saja di bawah karpet nih. Siapa yang dapat sudahlah, dialah tempat dia bersedekah, sehingga dia tidak tahu kepada siapa dia. Ada orang kaya mengantri orang miskin di rumahnya untuk terima zakat, itu keterlaluan tuh Pak. Itu memamerkan. Itu tidak mudah dapatnya Pak. Tidak segampang itu masuk surga tuh Pak. Kata Allah, ya yadrauna bil hasanati sayyi'ata, mereka selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Allah menjadikan orang muslim itu kekasihnya. Nah, kalau dia sudah sampai ke level itu, maka baru dia jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka masuk surga bersama keluarga mereka. Dijamin tuh Pak. Kalau level rohaninya sudah begitu. Jadi ulul albab yang mereka masuk surga bersama keluarganya, 1 menyempurnakan janji, 2 tidak pernah menyalahi janji, 3 menyambung silaturahim, 4 takut selalu kepada Tuhan dengan mengerjakan amal-amal taat, 5 takut kepada azab akhirat dengan menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, lalu bersabar mencari ridha Allah, mendirikan salat, bersedekah sembunyi-sembunyi, itu ya, sirran ya, sembunyi-sembunyi yang lebih utama, dan yang terakhir selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Surat Ar-Ra'du ini, ya, ayat yang ke-20 sampai 24 ini menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan ulul albab. Yang janji Allah di ayat yang ke-23-nya, mereka akan dimasukkan ke surga Allah bersama keluarganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka akan dimasukkan Allah ke surga Aden bersama bapak-bapak mereka, istri atau suami mereka, dan anak cucu mereka. Dan inilah manusia yang paling bahagia kelak di akhirat, ketika mereka digabungkan Allah di surga bersama keluarga mereka yang ada di dunia. Jadi kita ini Bapak Ibu berkeluarga tidak hanya di dunia. Kita berkeluarga itu kata Allah sampai di surga Allah. Jadi yang paling bahagia itu kalau dia berkumpul kembali bersama suami, istri, anak, cucu, dan bapak ibunya nanti di surga Aden. Dan mereka itu kata Allah di ayat yang ke-19 adalah ulul albab namanya. Nah, ciri-cirinya disebutkan. Ya, ulul albab itu Bapak Ibu, albab itu jamak dari lub ya. Lub itu artinya isi. Jadi maksud ulul albab itu manusia yang punya isi. Apa maksud manusia yang punya isi itu? Kata Allah, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab." Apakah orang yang mengerti dengan Alkitab itu? Nah, jadi kalau ada orang mengerti Alkitab, sama seperti orang buta, kata Allah. Jadi orang yang mengerti Al-Quran maksudnya, dia paham isinya, dia amalkan isinya, samakah dengan orang buta? Tidak, kata Allah, yang mendapat pelajaran dari Al-Quran ini adalah ulul albab. Jadi kalau ada orang tidak mengerti isi Al-Quran ini, tidak mau tahu isi Al-Quran ini, itu manusia yang kata Allah tidak ada isinya. Dia manusia tapi tidak dihitung manusia. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang disampaikan Allah, kebenaran-kebenaran yang turunkan Allah, dia tidak paham. Maka hidupnya seperti binatang saja. Kan hanya binatang yang tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah.
Maka kalau ada orang tidak tahu mana benar mana salah, tidak mau mempelajari Alkitab, tidak mau ya mengamalkannya, mengikutinya, kata Allah itu buta namanya. Karena yang bisa memahami, mengambil pelajaran, kata Allah, hanyalah ulul albab. Jadi Bapak Ibu, banyak manusia ini hidup seperti binatang, tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai di sisi Allah itu adalah ulul albab, begitu kata Allah. Siapa ulul albab itu? Yang mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab yang diturunkan kepadanya. Inilah pentingnya kita Bapak Ibu belajar Al-Quran, agar kita termasuk ulul albab. Karena kata Allah, hanya yang mengetahui kebenaran yang ada dalam Alkitablah yang disebut ulul albab. Nah, dan kalau mereka begitu dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, bukan hanya mengetahui kebenaran-kebenarannya, maka kata Allah, mereka akan masuk surga bersama keluarga mereka. Nah, apa ciri-ciri ulul albab ini Pak Ibu? Ciri yang akan dimasukkan ke surga bersama keluarganya. Nah, di ayat 20 sampai 22 Allah jelaskan satu-satu. Pertama, allazina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Pertama, ciri mereka orang-orang yang selalu menyempurnakan janji-janji mereka dengan Allah. Jadi kalau soal janji ini, bahasa Al-Qur'annya yufun, Pak. Yufun itu artinya menyempurnakan. Itu makanya bahasa Indonesia, kalau bahasa kitanya menepati, ya, atau memenuhi. Ini janji, ini masalah serius, sehingga orang masuk surga pertama kali yang akan ya menyebabkan dia ke surga itu dia menyempurnakan janjinya, Pak. Baik janji dengan Allah maupun janji dengan manusia, semuanya janji dengan Allah. Bapak Ibu, kita ini dulu pernah berjanji dengan Allah. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-172, itu ketika kita di alam rahim, ketika ruh kita hendak ditiupkan, kata Allah, semua manusia anak cucu Adam berjanji dengan Allah. Apa janjinya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau akan mematuhi semua aturan saya? Rabb itu artinya aturan. Tuhan itu disebut Rabb karena Tuhan itu mengatur. Ya. Tuhan itu Rabbul Alamin, mengatur semesta. Alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah kalau kamu nanti sampai di dunia akan mematuhi semua aturan-aturan saya? Mereka menjawab, kita menjawab, bala, pasti ya Allah, kami akan memenuhi semua aturanmu. Maka sampai di bumi ini, Ibu, kita diminta Allah untuk memenuhi janji kita itu. Banyak orang bisa berbuat baik tapi tidak menyempurnakan janjinya dengan Allah. Karena sempurna itu begini Pak Ibu, kalau Pak Ibu berjanji dengan manusia, kan kita ini kadang-kadang begini, Pak, nanti ada acara di rumah habis maghrib, saya undang Bapak datang ke rumah habis maghrib. Ternyata datangnya bukan habis maghrib tuh, Pak. Kalau di kampung, Pak, ada acara, Pak, ada bandoa beku habis maghrib di rumah, tiba habis maghrib, Pak, tidak berulang itu, Pak. Kapan orang tiba, Pak? Habis sisa. Selalu begitu tuh, Pak. Janji jam 9, cobalah datang Pak jam 9, tidak akan tepat janji itu. Nah, banyak manusia dengan Allah juga begitu. Allah ini memerintahkan kita tidak hanya amal-amal wajib. Banyak perintah Allah, Pak Ibu, yang kita dulu sudah berjanji semua perintah Allah akan kita tunaikan. Lalu kenapa sekarang kita memilih ini wajib, ini sunat? Itu tidak memenuhi janji namanya itu, Pak. Makanya para sahabat Nabi, para sahabat tidak pernah bertanya ini wajib atau sunat. Tidak pernah, Pak. Kalau Allah memerintahkan wa minal laili fatahajjat bih, di malam hari bertahajudlah, semua sahabat bertahajud tanpa menanyakan ini sunatkah ya Rasulullah. Tidak, perintah Allah, sudah penuhi janjinya. Jadi sahabat itu memang mereka yang paling sempurna ya melaksanakan janji-janji Allah. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Ahzab ayat 23, Allah memuji para sahabat itu mereka yang paling sempurna menunaikan janji dengan Allah. Apa kata Allah? Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah. Ada sebagian laki-laki yang beriman dulu, kata Nabi, yang sempurna menunaikan janji mereka dengan Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu termasuk orang yang
sedikit yang bisa menyempurnakan janji kita dengan Allah. Kenapa? Kita kalau beribadah ni Pak Ibu hanya yang pokok-pokok saja. Padahal kita sudah berjanji kepada Allah dulu semua perintah Allah kita tunaikan tanpa memilih. Alastu bi rabbikum, kamu akan patuh semua perintah saya? Iya, kami patuh. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya pembedaan ini wajib ini sunat tuh itu bagi orang-orang yang pemalas, bagi orang yang tidak mau menunaikan janjinya dengan Allah. Coba bayangkan Pak, kalau kita di kantor disuruh atasan, tolong kerjakan ini. Pernah tak kita memilih atau bertanya, ini perintah bos sunat atau wajib? Tak pernah Pak. Tak berani kita bertanya tu Pak, sunat atau wajib Pak? Nah sekarang Allah perintahkan, kenapa kita memilih ini sunat atau wajib Pak? Bapak Ibu, Al-Quran itu semuanya perintah larangan tu. Coba Bapak Ibu hitung seberapa banyak perintah dalam Al-Quran yang kita tunaikan. Berarti kita tidak termasuk orang yang menyempurnakan janji. Makanya menyempurnakan janji itu nomor satu tuh Pak. Nah termasuk janji dengan manusia. Itu kenapa kalau kita berjanji dengan manusia tuh Pak, insya Allah kan, kita membawa nama Allah tuh insya Allah. Makanya insya'a tuh Pak, sya'a itu fi'il madhi namanya Pak, past tense. Bapak berjanji kan belum melaksanakannya, kan nanti dilaksanakan. Pak besok ada acara di rumah, datang ya, insya Allah, kan besok. Sya'a itu sudah terjadi itu, karena past tense kata kerjanya Pak. Kenapa kita tidak menggunakan fi'il mudhari atau present continuous, iya sya'illah misalnya, tapi insya Allah? Karena kalau present continuous itu sifatnya boleh terjadi, boleh tidak. Tapi kalau past tense pasti terjadi. Itu kaidah bahasanya Pak. Itu kenapa misalnya begini. Kenapa ayat kiamat semuanya past tense? Iza zulzilatil ardu zilzal, itu past tense itu Pak. Apabila bumi telah digoncang, kan belum digoncang. Tapi kenapa telah digoncang? Pasti digoncang. Iza sama'un syakkat, apabila langit sudah terbelah. Terbelah langit belum, tapi kenapa sudah terbelah? Pasti terbelah. Ya. Jadi kalau diucapkan untuk sesuatu yang belum terjadi, pilihannya kata kerja yang sudah terjadi, pasti terjadi itu. Maka Bapak Ibu kalau mengucapkan insya Allah itu pasti itu maknanya itu. Jangan pernah Bapak Ibu mengucapkan insya Allah tapi ada keinginan tidak memenuhi. Makanya tidak gampang mengucapkan insya Allah itu. Ada kadang-kadang kita ni yang salah Pak. Insya Allah aku nyuk pelapis jawe saya Pak. So ada cara Pak, oh insya Allah. Tapi insya Allah aku rencana tak payah juga Pak. Tak boleh begitu tuh. Makanya Allah menyebut manusia yang pertama nanti masuk surga bersama keluarga itu yang menyempurnakan janji. Ini yang kita Bapak Ibu, tradisi kita, apalagi di budaya kita di timur nih Pak. Janji ini jarang yang sempurna. Janji dilaksanakan, cuman sempurnanya jarang. Jarang janji itu yang pas, yang tepat. Di kantor-kantor cobalah Pak, kalau tidak percaya. Jam berapa mulai acara? Tidak akan tepat itu. Paling tidak molornya setengah jam atau 1 jam. Nah, jadi kalau begitu bagaimana kita akan mendapatkan surga Allah itu Pak? Karena syarat pertama itu menyempurnakan janji. Memang sulit itu Pak, menyempurnakan janji. Wala yang kudunal misak, yang kedua tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menyalahi janji. Makanya yang menyalahi janji itu Pak, nerakanya paling bawah tuh, orang munafik. Makanya berjanji itu kalau tidak akan ditepati, jangan berjanji Pak. Kau jadi caleg sebentar lagi Pak. Caleg, capres, Pak. Ya, kalau saya dipilih, ada kartu ini gitu ya Pak. Ada sekian banyak kartu. Sampai sekarang tidak ada kartunya. Itu hati-hati itu. Itu akan ditagih itu Pak. 270 juta orang akan menagih janji kita nanti itu. Yang tidak memenuhi janji itu tidak ada harapan masuk surga itu Pak. Allah sebut begitu. Syarat dia ke surga itu tidak menyalahi janji. Wala yang kudunal misak, tidak pernah menyalahi janji. Apa yang dijanjikan terlaksana. Makanya Bapak Ibu, siapa yang dimurkai Allah salah satunya Bapak Ibu? Manusia yang bercerai. Kalau ada manusia suami istri bercerai, Allah murka kan?
Makanya disebut halal yang paling dibenci Allah. Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dimurkai Allah itu adalah bercerai. Kenapa bercerai dimurkai Allah, Bapak Ibu? Karena dia tidak memenuhi janji. Orang yang bercerai itu Pak tidak memenuhi janji. Karena dulu dia berjanji sama bapaknya, saya nikahkan engkau dengan anak saya. Maksudnya anak saya serahkan kepadamu. Sebelum ini anak saya jamin hidupnya. Saya tanggung semua dosanya. Sekarang saya serahkan kepadamu, saya terima anak bapak. Semua nafkahnya saya jamin seperti bapak menjamin. Kasih sayangnya saya berikan seperti bapak menyayanginya. Semua janji itu Pak. Maka kalau ada laki-laki yang mentalak istrinya, maka itu dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dia tidak memenuhi janji. Tak memenuhi janji Pak. Makanya kata Nabi, kalau ada perempuan minta cerai sama suaminya, sekarang perempuannya minta cerai, ya, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha, kalau ada perempuan menuntut cerai pada suaminya, faharamun 'alaiha raihatul jannah, Allah haramkan mencium aroma surga. Kenapa perempuan yang menuntut cerai itu diharamkan aroma surga? Karena dia tidak memenuhi janjinya juga. Itu dasarnya Bapak Ibu. Yang menyalahi janji, yang tidak memenuhi janji, tidak ada harapan surga itu. Nah, itu makanya kita berjanji ini hati-hati Pak. Ya, karena janji itu perkara berat, perkara serius. Itu kenapa Bani Israel dulu berjanji di hadapan Allah, berjanji itu bukit Tursina diangkat di atas kepala mereka. Berat janji itu Pak. Semua kita berjanji Pak. Pegawai negeri kan berjanji Pak. Maka ada sumpah jabatan namanya Pak ya. Kan ada pengambilan sumpah itu Pak. Itu janji itu Pak. Jangan disalahi itu. Jangan berbeda dengan janji itu. Murka Allah itu Pak. Ya. Semua berjanji itu kontrak kerja, itu gak janji itu Pak. Kan kita kontrak kerja itu janji itu Pak. Tidak boleh itu semena-mena dengan janji itu Pak. Maka syarat orang masuk surga itu pertama kata Allah, dia tidak pernah menyalahi janjinya. Bukan hanya menyempurnakan janji, tidak pernah menyalahi janji. Kecuali memang sangat darurat. Itu makanya insya Allah itu yang tidak akan ya terwujud janji itu hanya mungkin dia mati atau sakit berat. Lain daripada itu dia penuhi janjinya. Nah yang ketiga, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka orang yang selalu menyambung hubungan silaturahim. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin orang masuk surga kata Allah kalau hubungannya dengan manusia itu rusak. Itu kenapa kata Nabi, la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari itu haram hukumnya itu Pak. Dan di hadis lain kata Nabi, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis pintu surga dibukakan Allah. Maka diampuni semua dosa orang beriman di hari Senin dan Kamis dan diterima semua amalnya. Artinya amal kita dilaporkan hari Senin dan Kamis. Kecuali kata Nabi ada 2 yang tidak diterima amalnya, tidak diampuni dosanya, tidak dibukakan pintu surganya. Ada 2 manusia. Satu yang syirik kepada Allah, yang kedua allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu tidak menegur orang di hari Senin atau hari Kamis, maka semua amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Amal dia itu tidak ada gunanya kalau hubungannya tidak baik dengan manusia. Itu kenapa silaturahim itu menjadi pokok. Makanya Bapak Ibu nanti ada hadis, manusia akan disuruh melewati sirat. Ya. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Nanti kita akan menuju surga lewat sirat, Pak. Ada sirat dibentangkan di atas jahanam tuh, Pak. Yang panjangnya Masya Allah kata Nabi, ya titian itu ada 7 pos. Setiap pos ada pertanyaan. Jarak dari satu pos ke pos kedua itu kata Nabi jarak tempuh 3000 tahun perjalanan.
Yang sirat itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Setiap pos ada tanya. Pos 1 tentang iman, 2 tentang salat, 3 tentang zakat, 4 puasa, 5 haji dan umrah, 6 tentang wudu dan mandi janabah. Posko terakhir kata Nabi itu silaturahim. Boleh jadi salat dia selamat, puasa dia selamat, haji dia selamat, silaturahim yang jadi masalah di posko terakhir dia jatuh ke neraka jahanam. Bayangkan Pak, betapa pentingnya menjaga hubungan baik ini. Ya. Itu makanya kita boleh ya tidak bertegur sapa, tidak berbaikan 3 hari maksimal. Lewat 3 hari maka amal kita ditolak. Tidak ada pintu surga dibukakan Allah. Begitu kata Nabi itu. Dan yang paling hebat itu bukan apa? Yang paling hebat itu yang datang. Karena menyambung itu artinya dia datang. Ini hubungan putus nih. Makanya ada konsep silaturahim yang salah kita nih Pak, yang kurang tepat. Silaturahim itu kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Itu makanya menyambung silaturahim namanya. Kalau menyambung karena putus. Kalau Bapak Ibu seperti kita sekarang, kita aman, damai, baik, lalu Pak, pai kama Pak, ambo pai silaturahim ke rumah Pak Sianu, Pak Fulan. Itu tidak silaturahim, itu namanya ziarah. Silaturahim itu kalau apa tidak belok, apa tidak bertegur sapa, udah 3 hari tidak berbaikan, bapak datang ke rumah dia, yang datang ke rumah dia itu yang disebut silaturahim, dan itu yang besar pahalanya. Karena setan tidak ingin kita berdamai Pak, setan ingin kita menjaga permusuhan sampai mati. Karena yang diinginkan setan dari kita itu kita tidak masuk surga. Dan supaya kita tidak masuk surga, misinya satu setan itu, innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Setan ingin kita hidupnya saling bermusuhan. Kalau ada manusia hidupnya saling membenci, tidak berdamai, bertengkar, itu kalau bisa dipelihara sampai mati itu. Dan setan paling nyaman melihat orang yang tidak berdamai itu Pak. Maka kalau ada orang menyambung silaturahim, setan paling takut. Kenapa? Surga menanti dia. Kalau ada orang datang menyambung silaturahim, itu yang masuk surga. Dan setan tidak ingin begitu. Itu maka setan selalu menjaga permusuhan. Itulah kenapa Bapak Ibu kata Nabi, kalau kamu salat, rapatkan safmu, ya dekatkan badanmu, adu pundakmu. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Kan begitu hadis Nabi kan? Kenapa artinya jangan tinggalkan celah untuk setan ketika badan kita rapat? Kalau badan kita rapat dengan orang di sebelah, tanda hati kita juga berdekatan. Ya gitu Pak. Badan awak kalau dakik, hati dakik Pak. Kalau hati awak mendekat, badan mendekat, setan tidak punya tempat tu, maka jangan tinggalkan celah untuk setan. Kalau kita renggang Pak, hati kita berjauhan tu, dan setan nyaman di situ Pak. Di saf yang renggang itu tanda hati orang ini berjauhan. Itu kenapa kalau kita salat tu Pak, mendekat badan kita. Saf kita rapatkan. Kenapa? Rapat badan tanda rapat hati. Kalau hatinya rapat, badannya rapat, setan tidak akan bisa masuk lagi. Makanya kata Nabi, jangan tinggalkan celah untuk setan. Bukan berarti setan itu tidak bisa lewat di antara kita. Setan itu mengalir di antara darah kita. Jangankan di celah tubuh kita, di darah kita setan mengalir. Cuman jangan tinggalkan celah untuk setan itu bahasa lain untuk menunjukkan kalau kita akrab dengan orang samping kanan kiri kita, setan tidak punya tempat lagi di antara kita. Makanya menyambung silaturahim itu setan paling takut tuh Pak. Kenapa? Allah menjanjikan surga. Bukan hanya dia masuk surga, bersama keluarganya. Tuh hebatnya Pak, menyambung silaturahim tuh. Cuma kadang-kadang kita ini kan inyo yang salah. Enak, nyonya ketek, awak ni gadang, ya kan? Jarang-jarang tu Pak. Kalau bercakap jual adik kakak yang peminta maaf, jarang tu Pak. Kalau suami isteri bercakap, jarang suami yang minta maaf tu Pak. Ya, padahal yang datang minta maaf, yang datang berdamai, dia yang masuk surga. Makanya kata Nabi, wa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau ada orang bertemu saling menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, maka yang masuk surga mayyabda'u bis salam, siapa yang pertama datang mengucapkan salam. Yang datang pertama mengucapkan salam itulah yang menyambung. Dia yang masuk surga. Lalu kata Allah, wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhannya.
Yakhshawna ibu, takut, yakhshawna itu takut mendekat. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Kata Allah, yang paling takut kepada Allah itu para ulama, orang berilmu. Para ulama kalau takut kepada Allah tidak lari, Pak. Dia tahu cara mendekat. Nah, mendekat itu bukti dia takut. Makanya yang paling takut kepada Allah itu para ulama, karena dia paling tahu bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka kalau kita takut kepada Allah, tanda orang takut kepada itu makin dekat. Ya, kalau kita takut ke binatang kan makin jauh. Kalau kita takut ke makhluk kan makin jauh kita. Kalau takut kepada Allah itu mendekat. Makanya bahasanya yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah, tapi takutnya bukan menjauh, semakin mendekat. Tapi kalau azab, wa yakhafuna su'al azab, beda katanya Pak. Mereka takut azab tapi yakhaf. Jadi ada dua kata takut itu Pak. Takut pertama yakhshaw, itu kalau kepada Allah. Kalau takut ke hari kiamat, azab di hari kiamat, yakhafu, takut juga. Jadi kalau takutnya kepada Allah kita mendekat, kalau takutnya kepada azab kita menjauh. Kalau takut kepada Allah dengan ketaatan, maksimal dalam ketaatan. Kalau takutnya kepada azab, maksimal dalam menjauhi kemaksiatan. Itu bedanya tuh Pak. Gini Pak Ibu, orang semakin merasa takut, makanya begini, rukun iman tuh hanya dua Pak. Dalam Al-Quran tuh hanya dua ya wakilnya yang disebut. Pertama Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, Allah. Yang kedua wabil yaumil akhir, hari akhir. Makanya dalam hadis begitu, man kana yu'minu billahi wabil yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Jadi rukun iman itu hanya dua tuh Pak. Malaikat, kitab, nabi, rasul, itu konsekuensi iman kepada Allah. Bila kita beriman kepada Allah, pasti beriman kepada Alkitab, pasti beriman kepada rasul, pasti beriman kepada malaikat, pasti beriman kepada qadar dan qadar. Yang sejatinya rukun iman itu hanya Allah dan hari kiamat. Bila manusia percaya dengan Allah, percaya dengan hari kiamat, pasti ibadahnya maksimal, pasti maksiatnya jauh. Pasti itu Pak. Semakin orang yakin dengan akhirat, ibadahnya pasti baik, maksiatnya pasti jauh. Kenapa kita ini sampai Bapak Ibu, kenapa kita ini sholat subuh berjamaah? Kan bisa sholat subuh di rumah kan? Kenapa kita habis subuh dengar ceramah Pak? Kita kan bisa pulang kan? Karena kita yakin ada akhirat. Cobalah Bapak Ibu, kalau tidak ada akhirat, artinya mati kita habis, mati habis, selesai, tidak ada urusan, mati selesai, tidak ada sorga, tidak ada hisab, tidak ada neraka, tidak ada. Kira-kira Bapak Ibu masih sholat subuh berjamaah tidak? Untuk apa Pak? Justru kita datang ke sini beribadah itu maksimal karena yakin dengan janji akhirat. Ada azab, ada kenikmatan. Kalau azab, takut mereka. Kalau kenikmatan, harap mereka. Inilah Bapak Ibu ya, ciri orang yang disebut ulul albab itu. Mereka takut kepada Allah dengan mendekatkan diri dengan amal-amal yang banyak, ketaatan. Dan mereka takut dengan azab dengan menjauhkan diri dari semua hal-hal yang berbentuk maksiat. Lalu kata Allah, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka bersabar dalam mencari ridha Allah. Bapak Ibu, untuk taat ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Karena kalau kita berbuat baik, tidak sejalan dengan syahwat kita. Karena syahwat kita ingin maksiat. Semua yang sejalan dengan syahwat itu enak. Semua yang sejalan dengan syahwat enak. Semua yang berbeda dengan syahwat tidak enak. Maka perlu sabar. Bapak Ibu, salat tahajud itu kalau tidak sabar, bisa tuh? Tidak bisa. Mana ada orang bisa bangun jam 3 tuh Pak? Kalau orang-orang tidak sabar ya. Bapak Ibu mendengar ceramah ini kalau tidak sabar Pak, tidak bisa tuh Pak ya. Semua ketaatan itu perlu sabar. Salat itu perlu sabar.
Itu makanya kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Salat kalau ingin bermutu, sabar. Tidak bisa ibadah itu tidak sabar, Pak. Maka puasa kan juga kesabaran, Pak. Coba Pak Ibu menahan makan dari pagi sampai sore, menahan ini dan itu kan butuh kesabaran. Semua ibadah itu mencari ridha Allah dan semuanya butuh sabar. Makanya syarat mereka masuk surga itu mereka mencari ridha Allah dengan kesabaran. Memang tidak enak dalam taat ini, ya. Makanya katalah wasbir nafsaka, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyebut nama Allah. Tidak mudah tuh Pak berbuat baik itu. Makanya di akhir ayat itu nanti ketika mereka masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena kesabaran. Makanya kata Allah nanti di ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Jangan kamu kira kamu bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang bersabar di antara kamu. Itu makanya Bapak Ibu, salah satu wanita yang diperlihatkan surga menjelang mati siapa? Istri Fir'aun kan? Istri Fir'aun, dia diperlihatkan surga menjelang dia mati. Kenapa? Dia bersabar dalam hidupnya menghadapi suami seperti Fir'aun. Tidak ada surga tanpa kesabaran. Karena di depan pintu surga itu malaikat menyambut dengan kalimat itu, salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah engkau atas kesabaran kalian, kalian berhak menuju surga Allah. Bapak Ibu sekarang ini kan kalau tidak sabar tidak duduk di sini. Bapak Ibu bisa duduk ini kena sabar. Yang tidak sabar udah pulang. Karena tarikan keluar kencang, Pak. Kencang tarikan keluar tuh, Pak. Ya. Bapak Ibu yang tidak sabar tidak akan ke masjid ini. Milih di rumah salatnya. Karena datang ke masjid ini berat. Tidak ada ketaatan yang tidak berat, Pak. Karena tidak sejalan dengan syahwat kita. Maka syaratnya dia bersabar dalam ketaatan itu. Hanya itu syarat dia bisa ya memasuki surga Allah. Sabar dalam mencari wajah Allah. Cobalah Pak. Apa kalau buka HP 2 jam tidak akan berat, Pak. Coba buka Quran, Pak. 10 menit saja buka Quran, Pak. Berat tuh, Pak. Kenapa? Membaca Quran tidak sejalan dengan syahwat. Main HP sejalan dengan syahwat. Kalau main HP tidak perlu sabar, Pak. Memang tidak perlu sabar, tidak perlu sabar, nikmat. Tapi kalau buka Quran, Pak, perlu sabar, Pak. Pasti menguap itu, pasti itu. Kenapa? Ketaatan itu tidak sejalan dengan syahwat kita. Maka kata Allah perlu sabar. Lalu wa aqamus shalah, baru salat. Jadi salat ini dari awal ternyata, Pak. Menyempurnakan janji, tidak menyalahi janji, menyambung silaturahim, ya tak? Lalu bersabar, itu belum ada ibadah, Pak. Ternyata dengan manusia dulu tuh, Pak. Kan janji dengan manusia, silaturahim dengan manusia, baru ibadahnya kepada Allah. Jadi tidak selalu tuh, Pak, ibadah yang banyak yang menyelamatkan kita dulu, Pak. Relasi dengan manusia dulu yang membuat kita masuk surga dulu tuh, Pak. Itu makanya dalam batas-batas tertentu, Pak, kalau berbenturan perintah Allah dan perintah manusia, bisa jadi perintah Allah didahulukan. Bapak Ibu sedang salat, ada aturan tuh. Bapak Ibu sedang salat, ibu memanggil, ayah memanggil. Sebagian ulama hentikan salat kita. Walaupun salat wajib, hentikan dulu, jawab panggilan mereka. Nah, itu menjadi bukti. Sebab kalau orang tua kita memanggil, dia tidak tahu kalau kita salat, Pak. Dikiranya kita tidak peduli dengan mereka. Lalu mereka kesal, jengkel mereka, Pak. Hilang keredaan mereka pada kita. Allah murka, Pak. Tapi kalau kita menghentikan salat kita, kita jawab mereka, mereka senang, bahagia, Allah pun menyenangi kita, rida pada kita, Pak. Walaupun kita menghentikan ibadah kepada Allah. Makanya Juret, kan ceritanya Juret itu kan pernah bermasalah hidupnya, Pak. Karena ibunya kesal kepadanya, dia sedang salat, dipanggil ibunya, dia diam. Melanjutkan salat, dia bingung. Ini mau terus salat atau mau berhenti salat, karena ibunya panggil. Dia memilih melanjutkan salat. Dikira ibunya, dia tidak peduli sama ibunya. Maka ibunya ya menyampaikan kalimat mengatakan kalimat yang sedikit maknanya itu
apa namanya itu, sumpahlah bahasa kitanya ya. Celaka hidupnya. Beruntung ada bayi yang membela dia. Itu makanya kata Nabi ada 4 bayi yang bicara ya. Waktu dalam ayunan ada 4 bayi yang bicara. Bayi ya Nabi Yusuf yang membela Yusuf, bayi Nabi anak Masitah ya ketika hendak digoreng oleh Firaun. Kemudian Nabi Isa, yang keempat bayi Juret kata Nabi. Untung ada bayi yang membela Juret, kalau tidak mati dia tuh. Karena ibunya kesal padanya. Ini menjadi bukti kalau orang tua sudah murka, Allah pun mendatangkan murkanya. Di situ kenapa para ulama berpendapat kalau kita sedang salat hingga salat wajib, kalau ibu kita memanggil, bapak kita memanggil, abaikan dulu panggilan Allah, bapak ibu dulu. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun. Kalau ibu bapak kita kesal, selesai hidup kita, kelar. Itu betapa pentingnya relasi manusia itu, Pak. Bapak ibu sedang salat, nampak anak kamu nyebarang jalan, oto rami, berhenti salat tu. Subhanallah, anak tulang salat balik. Ada orang anyui, hentikan salat, tolong orang anyui itu. Walaupun salat bekolah di luar waktu, tak apa-apa. Saking pentingnya manusia ke, Pak. Ya. Makanya salat itu setelah manusia tadi itu. Ya. Bukan berarti salat lebih rendah nilainya, tidak. Tapi begitulah Allah mencontohkan bagaimana relasi dengan manusia itu dalam batas tertentu melebihi ibadah kita kepada Allah. Itu makanya coba lihat hadis At-Tirmizi. Apa kata Nabi? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fi niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kau ingin masuk surga, kata Nabi, ada 4 jalannya. 1, ucapkan salam, tebarkan salam. 2, kasih makan orang. 3, sambung silaturahim. 4, salatlah di tengah malam. Dari 4 jalan masuk surga ini, kata Nabi, 3 manusia. 3 manusia apa? Salam, memberi makan, silaturahim. Manusia itu, Pak. 1 cuma dengan Allah, salat malam. Apa maknanya itu, Pak? 4 gerbang surga, 3 dibuka lalu lewat manusia, hanya 1 yang lewat Allah, salat malam. Untuk menunjukkan pintu surga itu jauh lebih banyak dari manusia ketimbang dari Allah. Itu kenapa relasi dengan manusia didahulukan dalam ayat ini dibandingkan salat. Bukan salat tak penting, penting. Cuma seakan-akan isyarat Allah, gerbang surga itu lebih banyak melalui pintu manusia. Nah, lalu kata Allah, baru wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Mereka selalu berinfak sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kenapa disebutkan sembunyi-sembunyi lebih dulu? Untuk menunjukkan sedekah yang paling afdal tu yang sembunyi-sembunyi. Itu kenapa Bapak Ibu, 7 manusia yang paling aman di padang mahsyar siapa kata Nabi? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah, yang sedekahnya dia sembunyikan. Hingga ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya pun tak tahu. Makanya dalam soal sedekah didahulukan sirran wa alaniyan. Makanya di ayat lain di Al-Baqarah itu, allazina yunfikuna amwalahum lailan wa naharan. Mereka berinfak malam dan siang. Kenapa malam dan siang, Pak? Bukan siang dan malam. Kenapa berinfak itu malam dan siang, bukan siang malam? Malam tu gelap, tak nampak diorang loh, Pak. Siang tarang nampak diorang. Sedekah yang paling afdal tu di malam hari. Apa maknanya? Tak tampak diorang loh, malam. Tu makanya kalau bagi orang tu jangan tampak diorang bagi orang. Kalau mau memberi kepada orang, jaga air muka orang tu. Makanya zakat itu tidak boleh orang datang ke rumah kita. Kita mendatangi rumah dia. Makanya sedekah itu sirran wa alanian, lailan wa naharan, malam dan siang, bukan siang dan malam. Maka orang yang masuk surga itu, Pak, yang bersedekahnya tidak kelihatan orang, tidak tahu orang. Kalaupun terpaksa boleh tahu. Tapi prinsipnya mereka bersedekah itu tidak tahu orang. Nah, makanya Bapak Ibu, sedekah terbaik itu sedekah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan ada orang-orang tertentu Bapak Ibu, kalau bersedekah taruh saja di bawah karpet nih. Siapa yang dapat sudahlah, dialah tempat dia bersedekah, sehingga dia tidak tahu kepada siapa dia bersedekah. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, ya,
amal kita ini, terutama sedekah itu sembunyikan. Karena perintah bersedekah itu sirran wa alanian, lailan wa naharan. Makanya kalau ada orang kaya mengantri orang miskin di rumahnya untuk terima zakat, itu keterlaluan tuh Pak. Itu memamerkan kemiskinan itu. Nah, yang terakhir kata Allah, wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Mereka selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini yang paling hebat nih Pak. Yang disebut dengan ihsan. Orang kalau ada ya, orang berbuat baik padanya, dia selalu membalas berbuat buruk kepadanya, dia selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ini tidak banyak yang bisa nih Pak. Ya. Kalau ya kayak Nabi Yusuf lah Pak. Perempuan ini yang salah, terbukti ya baju Yusuf sobek dari belakang. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih dia yang dipenjara Pak, demi menjaga nama baik tuannya dan istrinya. Sehingga Yusuf seakan-akan yang bersalah. Dan Yusuf terima. Dan tidak ada pra-peradilan, banding, kasasi, tidak ada Pak. Sudah terima saja. Itu namanya ihsan Pak. Itu makanya Nabi Yusuf diberikan kecerahan jiwa hingga dia bisa melihat 7 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Karena ihsannya itu Pak, membalas keburukan dengan kebaikan. Kayak Nabi Khidir Pak, minta minum ke sebuah rumah, kehausan, tidak dikasih minum Pak, rumah itu diperbaiki. Itu yang disebut dengan idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan berbuat baik padanya. Ini level rohani yang paling tinggi ini Pak, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ibu dimarahi suami, tidak ada sebabnya marah-marah aja ke ibu, berang-berang siapa ke ibu, siap berang tu ibu buin minum. Nah, itu baru ya surga tu. Ya, apa betul lo? Istri ko marabu-rabu sekawa apa? Wak latinya berang-berang Pak. Satu istri ko marabu, ditambah belanjonya Pak. Itu namanya ihsan. Dibalian HP baru, ya, dibalian baju baru. Gitu tuh ihsan namanya tuh Pak ya. Jadi kalau ada yang tak menyenangkan kita, orang yang tak menyenangkan kita itu berbuat baik padanya. Tak hebat tuh Pak. Dan makanya surga itu tak mudah dapatnya Pak. Tak segampang itu masuk surga tuh Pak. Kata Allah, ya yadrauna bil hasanatis sayyi'ata, mereka selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada tetangga kita, ya kan, misalnya Pak ya, tetangga kita sampahnya Pak tak nyututu, ya ni elo sampah ka rumah awak di Kuciang misalnya, maka apa kumpulan sampahnya tu, Pak kumpulan sampahnya tu apa lataan di sampah apa, gitu tuh Pak. Ada tak kita yang begitu Pak? Itu masalah Pak ya. Itu masanya kalau sudah muhsin kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menjadikan orang muhsin itu kekasihnya. Nah, kalau dia sudah sampai ke level itu, maka baru dia jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka masuk surga bersama keluarga mereka. Dijamin tuh Pak. Kalau level rohaninya sudah begitu. Jadi itulah Bapak Ibu ya, yang disebut ulul albab, yang mereka masuk surga bersama keluarganya. 1, menyempurnakan janji. 2, tidak pernah menyalahi janji. 3, menyambung silaturahim. 4, takut selalu kepada Tuhan dengan mengerjakan amal-amal taat. 5, takut kepada azab akhirat dengan menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Lalu bersabar mencari ridha Allah, mendirikan salat, bersedekah sembunyi-sembunyi. Itu ya, sirran ya, sembunyi-sembunyi yang lebih utama. Dan yang terakhir selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kan tidak satu jalannya Pak ya, tidak satu. Nah Bapak Ibu coba inisiasi diri kita dari ciri-ciri yang disebutkan Allah tadi. Kita sudah masuk atau belum? Ya Pak, sudah layakkah kita masuk surga bersama keluarga kita atau belum? Ini sudah ada tidak sifat-sifat ini pada diri kita? Kalau belum, ya segeralah penuhilah syarat ini. Karena kan syarat nih Pak, bahasa kasarnya, kalau kamu begini, insya Allah begini nanti. Tapi kalau tidak begini, tidak bisa. Ya, ini ya syarat kita bisa masuk surga dengan keluarga kita. Kalau Bapak ingin ya begitu, inisiasi diri kita nih. Ya terutama persoalan ya janji tadi itu Pak, itu nomor 1.
Janji ini tidak mudah nih Pak ya. Janji yang paling berat. Itu yang nomor satu. Itu baik janji dengan Allah maupun janji kita dengan manusia. Begitulah dulu Bapak-bapak Ibu-ibu ya, yang bisa kita bicarakan tentang ulul albab yang dijanjikan Allah surga Aden, dia masuk bersama keluarganya kelak di akhirat.